بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita semua tahu bahwasanya kematian datang secara tiba-tiba. Tidak peduli dengan kondisi seorang hamba, apakah dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan sedang bermaksiat, apakah dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, semuanya terjadi secara tiba-tiba. Tentunya setiap kita berharap dianugerahi husnul khatimah. Ajal menjemput tatkala kita sedang beribadah kepada Allah, tatkala bertaubat kepadanya, sedang ingat kepadanya. Akan tetapi betapa banyak orang yang berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah, namun kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Bagaimana mungkin seseorang berharap meninggal dalam kondisi husnul khatimah, sementara hari-harinya ia penuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hari-harinya ia penuhi dengan bermaksiat kepada Allah, tidak menjaga pendengarannya, pandangannya ia umbar, hatinya dipenuhi dengan beragam penyakit hati, lisannya jauh dari berzikir dan mengingat Allah. Maka ketahuilah wahai saudara-saudariku seiman, sesungguhnya seseorang akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Ada kisah dari Mus'ab bin Abdullah bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair yang dalam keadaan sakit parah. Amir bin Abdullah bin Zubair mendengar muazin mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, padahal ia dalam kondisi sakaratul maut pada nafas terakhirnya. Maka ia pun berkata, "Pegang tanganku untuk ke masjid." Mereka menjawab, "Engkau dalam kondisi sakit." Amir bin Abdullah pun berkata, "Aku mendengar muadzin mengumandangkan azan, sedangkan aku tidak menjawab panggilannya, pegang tanganku." Maka mereka pun memapahnya. Lalu ia pun sholat maghrib bersama imam berjamaah. Dia pun sholat 1 rakaat, kemudian meninggal dunia. Inilah kondisi seorang alim yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan beribadah sesegera mungkin. Bahkan dalam kondisi sekarat pun tetap ingin bisa segera sholat berjamaah. Selanjutnya ada kisah dari Arab Saudi, kisah nyata. Ketika Gaza diserang, dibombardir oleh kaum Yahudi, pemerintah Arab Saudi mengumumkan boleh mengumpulkan sedekah untuk membantu kaum muslim. Maka dibukalah di beberapa daerah-daerah untuk mengumpulkan sedekah, karena asalnya mengumpulkan sedekah sangat dilarang di negara Arab Saudi tanpa izin pemerintah. Akhirnya ada orang datang membawa segepok uang real, tapi uangnya penuh dengan darah. Ketika ditanya, "Wahai fulan, jazakallah khairan, terima kasih engkau telah bersedekah untuk kaum muslimin di Gaza. Akan tetapi ini ada apa? Kok penuh dengan darah?" Orang itu menjawab, "Mohon maaf, tadi yang menyumbangkan ini bukan saya. Dia ingin menyumbangkan hartanya dan tertabrak di jalan. Sebelum meninggal, dia bertemu dengan saya. Dia mengatakan, 'Sampaikan hartaku ini untuk saudara-saudariku kaum muslimin.' Lalu ia pun meninggal di tempat." Nah, dari kisah-kisah ini kita mengetahui bahwa Allah yang Maha Mulia telah memberlakukan sunatullahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Barang siapa
yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka ia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal di atas suatu kebiasaan, maka ia akan dibangkitkan dalam kebiasaan ketika ia meninggal tersebut. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan baik, membantu orang, bersedekah, bakti orang tua, sujud, berdakwah. Alangkah indahnya tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah, mati pada saat itu. Tatkala membaca Al-Quran, persis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu orang terdekat dengan Al-Quran. Makanya Allah mewafatkan beliau tatkala beliau sedang membaca Al-Quran. Siapkanlah diri kita menyambut tamu yang akan mendatangi kita secara tiba-tiba, yaitu kematian. Jangan sampai tamu tersebut menemui kita dalam kondisi kita sedang bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمد ربي يبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبو